Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pecinta misteri, kali ini kita ingin menghadirkan satu sosok yang dari utara. Kalau begitu mari kita hadirkan ke dalam mediator. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa jawab salam saya? Jadi para pecinta misteri, makhluk yang hadir ini tidak bisa menjawab salam kita. Benar kamu yang dari utara, dari sebalik bukit ini? Iya. Ya. Mau apa? Jadi memang kayak gini penampilan kamu memang seperti ini. Mau apa? Mau kami nggak ada apa-apa. Kami mau mencari informasi. Ingin mencari tahu apa aja, siapa-siapa saja saudara-saudara kami di sini. Banyak pasukan kamu di sana. Banyak. Sering kamu mengganggu manusia yang berkebun di sini? Sini tidak ada. Tidak ada. Kalau di sana? Sebalik Ada. bukit ini? Ada. Apa hak kamu mengganggu manusia? Kami diganggu. Karena diganggu manusia. Ya. Rumah kalian dihancurkan gitu. Ya. Ya. Ya namanya mereka untuk mencari rezeki di sana. Banyak yang lain. Ngapain rumah saya? Bagaimana cara kamu buat mengganggu manusia tuh? Bagaimana cara kamu untuk mengganggunya? Ada yang ditampar. Oh, ada yang Ada ditampar. yang ditendang, Ya. Tuh, apa lagi? ada yang dicium sedikit aja. Kena kalau sempat ditampar emang bagaimana manusia tuh setelah itu? Ada yang tidur. Dah ada yang pernah meninggal? Tidak ada. Berarti hebatlah kamu. Nama kamu siapa? Siapa nama kamu? Apa? Ya saya harus perlu tahu nama kamu. Kalau tidak sama siapa saya bicara. Bagaimana saya untuk manggil kamu? Siapa nama kamu? Apa nama saya? Ya saya perlu. Saya perlu untuk nama kamu. Kalau enggak bagaimana saya bisa komunikasi sama kamu? Kamu tahu nggak bicara sama siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi bagaimana? Mau kita coba? Gimana rasanya? Gimana caranya kamu untuk nampar manusia tuh? Coba rasain sama saya. Tapi setelah itu, saya minta jangan pernah kamu mengganggu manusia di sana dan beritahu nama kamu. Kalau kamu yang menang. Kalau kamu yang menang melawan saya, kami balik. Tapi kalau kamu kalah, turuti permintaan saya. Jadi saya dipanggil untuk bertempur. Ya. Kalau begitu. Soalnya dari tadi kamu kayaknya memang gak suka. Iya. Bukan saya yang nggak suka. Terus? Saya memang kayak gini. Penampilan kamu memang kayak gini. Tapi kamu nggak mau ngasih tahu nama kamu. Siapa namamu?
Daripada saya harus pakai kekerasan untuk memberitahu nama. Saya belum pernah ditanya nama oleh anak manusia. Oh. Untuk apa? Ya saya perlu. Apa perlunya? Ayo kita coba ya. Serang. Pertanyaan saya belum dijawab. Untuk apa perlunya? Saya perlu nama kamu. Untuk apa? Bisa. Masih ingin melawan? Ayo. Kalau tetap ingin. Ayo ke sini. Ayo. Apa yang kau pakai itu? Saya nggak pakai apa-apa. Apa itu? Saya tidak pakai. Enggak bisa saya menghadapimu. Ada apa? Betul. Karena kami itu memakai kelima. Kami memakai syariat-syariat Islam. Tidak seperti kamu. Dengan salam saya saja kamu tidak bisa menjawab. Jadi mulai malam ini memang kamu nggak mau ngasih tahu nama kamu? Atau lebih dari itu? Harus saya paksa? Apakah penting nama saya? Penting bagi saya. Jordan. Siapa? Jordan. Jordat. Kamu tidak bohongi saya. Oh, itu nama panggilan kamu di sana. Kalau begitu kan susah, harus bertempur dulu untuk mencari tahu nama. Jadi malam ini kamu tetap ingin mengganggu manusia di sana? Kalau tidak diganggu kami. Pernah. Ya karena manusia di situ membuka lahan. Mereka mencari rezeki. Lagian di alam kamu pun beda. Saya tidak menang. Memang alam kita. Terus? Kenapa kamu harus nampar-nampar orang? Banyak yang dihancurkan. Ya karena mereka buka lahan. Kamu kan bisa geser. Itu minta izin sama orang yang di sana. Mentang-mentang alam saya berbeda sama. Karena Saya melihat orang itu semua. Kamu bisa melihat orang itu, tapi orang itu tidak semua manusia bisa lihat kamu. Baiklah kalau kami bisa. Kalau orang-orang yang di sana itu belum tentu bisa lihat kamu. Makanya kamu yang harus ngindar. Sudah jauh saya menghindar. Mana lagi? Setidaknya kamu pindah. Mana? Kamu mau pindah? Kemana? Saya carikan. Mana? Kemana mau kamu? Coba kalian berpikir. Apa betul? Saya tahu rumah kamu itu memang udah dihancurkan sama manusia. Tapi nggak harus kamu beri pelajaran juga manusia seperti itu. Karena orang itu tidak tahu. Tidak bisa melihat kalian. Banyak itu anggota-anggota kami yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, habis. Siapa yang nggak marah? Jadi kerjaan dia yang menghancurkan kampung orang panti. Jadi kalau memang kerjaan kalian menghancurkan kampung di bawah itu? Iya, mau apa? Apa urusan kalian memang tetap itu wilayah kalian? Iya. Enak-enak orang kami
kita sana dihancurkan. Ada yang mati. Ya kan kalian bisa menghindar. Sebesar ini dunia harus di situ kalian. Sudah 1000 kali kami pindah. Tahu. Pindah dari tempat-tempat yang tidak dijamah manusia. Kamu pindah ke sini, pindah ke sana lagi, tentu ketemu sama manusia. Dah Lereng jauh bukit kami sana. pindah, dah jauh. Jadi nggak usah kayak gitu banyak-banyak Ratusan basa-basi. tahun nggak dipijak oleh anak manusia. Sekarang kok dihancurkan. Saya nggak usah banyak-banyak basa-basi. Sekarang kamu tetap mau di sana, atau tangan yang kamu pegang itu nggak balik, bisa? Kamu ngerti dengan ini? Hah? Berarti kalian orang diserang untuk membunuh hati. Ya, Jadi kuncinya para pencinta misteri, makhluk ini sebenarnya pada hakikatnya ada denah 1 kilometer di balik bukit ini pernah dijadikan suatu perkampungan oleh masyarakat kita dari daerah Tapanuli. Dan setelah separuh jadi perkampungan itu karena terlalu ekstrimnya terjadi kematian demi kematian, kecelakaan demi kecelakaan yang di luar nalar selayaknya itu tidak pernah terjadi, maka terjadi di situ. Maka kampung itu kosong lagi, kampung itu hancur lagi, bahkan sekarang sudah menjadi hutan. Jadi menurut pengakuan dari makhluk yang masuk kepada mediator kita ini, sebenarnya terjadinya kronologis kampung itu hancur tidak lebih daripada ulah dari manusia itu sendiri, yang semula sebenarnya kita bisa bersahabat, bertetangga dengan alam mereka selagi itu masih ada negosiasi, selagi itu masih bisa meminta izin, mereka pun tidak akan mengganggu kita. Tapi toh yang terjadi, para tokoh-tokoh yang membuka kampung itu, paranormal yang membuka kampung itu hanya mempergunakan adigang-adigung kekuasaan dan kepandaian ilmu mereka, maka kampung itu pun sampai sekarang hancur dan sudah tidak ditempati oleh manusia lagi. Maka salah satu dari raja yang berkuasa di daerah yang dihancurkan oleh manusia itu sendiri yang masuk kepada mediator kita. Begitu ceritanya kan? Iya. Jadi kalau seandainya di tempat itu akan dibuka menjadi suatu lahan tempat hidup anak manusia, kalau seandainya di situ tidak menzolimi atau dengan artian datang dengan salam dan assalamualaikum, minta izin kepada kaum kalian, di tempat itu masih bisakah dijadikan perkampungan kembali atau dijadikan tempat berusaha? Bisa. Dan kalian tidak berjanji untuk tidak menghancurkan kampung itu lagi. Berapa banyak itu anggota kamu di situ? 1.500 anggota kamu di situ dan kamu yang berkuasa di situ. Dan kamu kekuasaan kamu masih di bawah ruang lingkup bintang A, di ruang lingkup Raja Sialang kan? Iya. Jadi di situ kalau seandainya nanti masyarakat ada yang ingin membuka lagi menjadi suatu lahan pertanian atau perkampungan kecil lagi, kalau seandainya datang baik-baik, kalian tidak akan mengganggu lagi. tidak, cuma rumah kami yang satu itu dengan diganggu itu untuk kerja kami. Di mana? Di tempat itu memang ada. Ada satu Apa ciri-cirinya supaya bisa kami sampaikan? Oh, ada pohon besar di situ. Oh, jadi ada mainan di atas. Oh, jadi memang pohon itu sampai sekarang masih ada. Masih. Oh, cuma itu lagi tempat harta kalian yang tinggal. Selain itu sudah dihancurkan manusia. Itu sebangsa kayu apa namanya kalau bahasa daerah di sini? Supaya kami bisa menyampaikan barang siapa mereka yang ingin mengolah itu. Oh, jadi ada berbuah berduri gitu, batangnya berduri. Oh, buahnya berduri. Oh. Jadi itu sebangsa buah apa itu bang yang biasa kerimbo bang? bahasa Oh, batang rasa. Oh, bukan itu namanya. kata Gata. kata Gata. Oh, jadi memang situ, jadi di daerah itu masih ada batang kayu itu, di batang rasa itu. Tinggal satu tempat kalian bersemayam. Jadi kalau dapat nanti diolah, lokasi itu dijadikan perkampungan,
atau dijadikan tempat pertanian lagi oleh masyarakat yang berani untuk membuka lahan itu, selagi batang itu tidak terganggu, kalian pun tidak akan mengganggu. Tidak akan mengganggu. Yaitu saya pegang janji kalian ya. Nah, jadi kalau begitu ya terima kasih banyak. Kami hadir di sini. Tadi hanya sekedar mencoba karena menurut cerita yang pernah saya dapat dari masyarakat di sini, kampung itu dulu yang pernah dibuka oleh kaum kita dari Tapanuli dan sekarang menjadi hutan belantara lagi karena hancurnya dari perbuatan-perbuatan kaum kalian. Mungkin mereka terlalu lancang ya, tidak permisi kan begitu ya. Jadi pun kami sebenarnya makhluk Tuhan pun mempunyai batas-batas tertentu. Jadi kalau seandainya kami datang kemari tadi dengan lancang, kami mohon maaf ya. Nah, jadi kami mencoba menguji nyali itu tadi. Kemampuan kamu bukan berarti kami ingin ikut menzolimi kamu, tidak. Tapi kami ingin mempercayai bahwa kamu itu memang menjadi penguasa dari rakyat-rakyat kamu di situ. Ya. Apa pusaka yang bisa saya ambil di situ? Kayak candy di dekat pohon rasa itu. Dekat bunga-bunga, dekat bunga-bunga di atas pohon itu. Itu yang berupa gaib atau tidak? Candy gaib atau candy yang bisa diwujudkan? Memang sudah gaib. Ya, tapi tidak bisa diwujudkan lagi. Apa gunanya itu? Untuk membantu orang. Masih bisa wujud atau tidak? Kurang tahu. Oh, jadi sebelumnya memang sudah ada di sana juga. Oh, kamu sudah 500 tahun. Nah, tapi candy itu masih di situ, udah ada di situ juga. Oh, jadi menurut pemaparan dari makhluk ini yang menjadi penguasa kampung yang sudah dihancurkan itu tadi oleh makhluk-makhluk jin. Menurut ceritanya di situ ada salah satu pusaka gaib yang berupa candy yang kegunaannya untuk bisa dalam sisi pengobatan ya. Iya. Nah, pengobatan itu bisa kita tarik, ambil, tapi gaib saja cuma, tidak bisa menjadi nyata. Itu aku belum tahu. Sama siapa kami harus bisa menanyakan itu bisa wujud atau tidak? Oh, sama Raja Sialang. Iya, tapi candy itu masih ada di situ. Oh, itu memang di batang kayu itu. Mainan kami. Oh, di dekat mainan kalian. Oh, jadi itu masih, kalau itu boleh kami ambil. Oh, jadi kalau pusaka kamu tidak boleh. Oh iya, apalagi untuk kamu ya. Ya kami pun tidak akan mengusik itu karena pusaka kalian juga pusaka gaib. Kalau sering pun kami ngambil nanti kegunaannya pun di kami pun mungkin tidak ada, lebih bermanfaat bagi kalian mungkin di alam kalian ya. Oh, kalau candy itu banyak gunanya untuk anak manusia. Oh, tidak bisa untuk keturunan manusia jin, tidak bisa. Itu pernah dimiliki juga manusia dulu, enggak? Oh, dari manusia juga. Oh, jadi dari nenek moyang dulu yang udah gaib gitu jadinya. Oh, berupa kendi besar atau kecil kendinya? Oh, 15 kali 10. Oh, itu ukuran kendinya di situ. Ya kalau begitu dengan izin Allah nanti kami coba silaturahmi sama Raja Sialang, mudah-mudahan barang itu bisa diwujudkan secara nyata di dunia kami ya. Ya kalau memang itu untuk kegunaannya untuk kemaslahatan orang banyak, kami senang untuk membawanya. Tapi kalau memang untuk kebatilan kami tidak mau. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi, saya pegang janji kamu, barang siapapun juga nanti yang akan membuka usaha atau lahan di situ atau membangun perkampungan lagi, kalian tetaplah hidup di alam kalian. Dan ini manusia itu izinkan hidup di alamnya untuk saling tidak mengganggu ya. Kami tidak akan menzolimi apabila kalian tidak bermulai lagi. Ya. Nah, jadi kalau kesalahan mereka itu dulu makanya kampung itu kalian hancurkan apa? Banyak kesalahan dia. Oh, iyalah kalau begitu. Terima kasih banyak. Maaf kalau kami udah lancang. Sebenarnya niat kalian tadi tidak untuk jahat. Namun kami ingin mengetahui sebatas mana kemampuan kalian ya. Tapi pegang janji kalian, berarti batang rasa itu kalau itulah menjadi suatu tempat tinggal kalian. Kalau memang daerah itu akan dibangun tempat
mencari hidup atau perkebunan, tolong batang yang satu itu yang tidak diganggu, kan hanya begitu. Nah, baiklah, akan kami sampaikan barang siapa yang mengolahnya nanti. Namun itu sebatas sepengetahuan kalau ada yang kami tahu ya. Nah, tapi kalau dapat pun bagi mereka yang kurang tahu di sana, tolong diberi maaf, jangan dihancurkan juga seperti perkampungan kita yang dulu ya. Ya, terima kasih banyak. Kalau begitu, saya izinkan kamu kembali. Saya pegang janji kamu supaya kamu juga aman, nyaman di alam kamu. Kalau kami mengetahui siapa yang akan mengolah tempat itu nanti, kami akan menyampaikan salam untuk kamu ya. Ya, terima kasih. Sekarang kamu bisa pulang atau dibantu? Nah, iya, saya pun juga begitu. Terima kasih banyak atas segala kehadiran kamu. Sampaikan kepada anak-anak cucu kamu. Sampaikan juga kepada masyarakat kamu. Jangan, kalau bagi mereka yang awam tidak tahu apa-apa, jangan diberi sakit ya. Ya, jangan ditampar lagi ya. Karena tamparan kalian bagi masyarakat awam sudah bisa membunuh. Ya. Nah, baiklah kalau gitu, kamu boleh pulang. Terima kasih banyak atas segala kehadiran kamu ya. Nah, dah, silakan. Nah, ya, silakan. Demikianlah akhir dari dialog kita dengan makhluk yang pernah berkuasa di lereng bukit itu, yang begitu dulu masyarakatnya cukup banyak namun tidak bisa bertahan, dan hancurnya makhluk itu karena manusia di situ, karena terjadi kematian demi kematian yang di luar nalar kita, maka kampung itu harus kosong sampai sekarang dan sudah menjadi hutan belantara. Namun sampai saat detik ini belum ada yang berani untuk mengolah atau membuka lahan lagi di situ. Namun setelah percakapan kita dengan makhluk yang hadir selaku penguasa di situ tadi, mudah-mudahan apabila tidak ada suatu kelancangan, tidak ada adigang-adigung dengan kepandaian atau ilmu yang ada di situ, kita bisa meminta izin dengan izin Allah Ta'ala. Mungkin lokasi itu akan bisa dibuka lagi. Sebatas hemat sepengetahuan kita, apabila tempat itu nanti akan dibuka, kalau ada pemberian tahun kepada kita akan coba untuk menyampaikan kepada kalangan makhluk jin yang sudah mengaku 500 tahun di situ. Jadi untuk itu saya rasa demikianlah percakapan kita dengan makhluk astral yang ada di sini. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan dengan izin Allah akan kita lanjutkan lagi penelusuran kita, petualangan kita, dan pencarian kita di tempat-tempat yang dinyatakan angker oleh masyarakat atau kalangan-kalangan tertentu. Dan kami juga siap hadir kepada masyarakat atau kalangan kaum kita yang membutuhkan, apabila di rumahnya dibutuhkan sifatnya penelusuran dari hal-hal yang gaib. Kami dari tim pemburu misteri Putra Pasaman siap hadir untuk membantu. Namun untuk itu, kami dari tim pemburu misteri Putra Pasaman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami Pemburu Misteri Putra Pasaman. Salam dari kami. wassalam pemburu misteri Putra Pasaman.